Hai, perkenalkan saya Julie Hakim. Tarot. Mari kita baca tarot secara general bersama-sama ya. Judulnya kita nggak tahu. Karena judul itu nanti setelah kita tahu ceritanya apa ya. Semoga banyak yang ketarik energinya kali ini. Energi general bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian ataupun energi seseorang yang kalian pikirkan. Seperti itu. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Oke, kita lihat sama-sama ya. Hari ini ceritanya apa? Permasalahan apa? Kita lihat sama-sama ya. Atau kita langsung lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan itu seperti apa? Seseorang yang kalian pikirkan ini seperti apa? Dan pastikan seseorang yang kalian pikirkan itu sama atau sesuai dengan yang terbaca di sini. Kalau tidak, mungkin bacaan kali ini memang bukan untuk kalian karena ini general, energinya semua yang nonton, ya kan? Jadi kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Untuk personal reading saya sudah mulai buka. Tapi dalam satu hari saya hanya membacakan 3 orang. Untuk personal reading silahkan cek kolom deskripsi di bawah video ini. Silahkan kontak dengan Mbak Tia, bukan dengan saya. Pembacaannya nanti dengan saya kalau sudah ada jadwalnya. Secara live langsung dengan video call. Oke, semuanya berbayar. Kita lihat ya. Energi siapa ini? Seseorang yang kalian pikirkan. Seseorang yang kalian pikirkan ini adalah seseorang yang banyak maunya. Angan-angannya tinggi. Kadang-kadang terkesan penuh khayalan dan halusinasi. Juga orang ini adalah orang yang mempunyai banyak pilihan dalam hidupnya. Kalau saya rasa sih orang ini mungkin beruntung ya, diberikan kesempatan untuk bisa memilih ya. Entah itu memilih pasangan, entah memilih apapun pekerjaan ya. Cukup beruntung orangnya. Oke. Orang ini kalau dalam saat ini ya, saat kartu ini ditarik, dia ada emosi-emosi baru. Emosi-emosi baru seperti apa? Yang memang sebelumnya tidak seperti itu, contoh ya, tapi ini lebih kepada sesuatu yang positif. Contohnya euforia, kegembiraan, atau baru saja membuka hatinya kepada orang baru ya. Entah kalian ini orang baru atau orang lamanya. Yang jelas dia sedang happy, memulai sesuatu yang menyangkut dengan emosi sehingga membuat dia bahagia. Oke. Rupanya kalau saya lihat di sini dia sudah mulai menentukan satu pilihan terhadap sesuatu yang menurut dia itu sesuatu yang menyenangkan. Lanjut ya. Oke. Orang ini kalau saya lihat sih lebih banyak orang yang eh mungkin orang baru ya, orang baru. Orang baru ini mungkin bukan baru saja hadir dalam kehidupan kalian, tapi lebih kepada orang yang baru saja melakukan sesuatu hal yang positif kepada kalian. Contohnya orang ini sebenarnya biasanya cuek. Sama kalian kok tiba-tiba baik ya? Tiba-tiba sering chatting. Nah, itu termasuk. Kemudian mungkin sebelumnya dia itu nggak pernahnya dia itu menyapa kalian. Kali ini kok menyapa. Nah, itu. Padahal sudah kenal lama ya. Ada juga beberapa memang yang baru saja PDKT sama kalian. Di sini ada ya. Orang ini dalam melakukan pergerakan kepada kalian, saya lihat itu punya tipikal karismatik ya. Orangnya seakan-akan gimana ya, kalian memandangnya itu penuh pesona, orangnya ramah, kemudian bisa dikatakan kayak secara perform perform
ya performa apa ya, performance ya, performance-nya dia itu kayak glamor gitu ya. Kalau cewek mungkin anggun, kalau cowok mungkin macho ya. Terkesan dia itu seperti bossy, orang yang pede gitu loh ya. Beberapa saya lihat juga orangnya rapih dan, cantik kalau cewek, kemudian ada yang ganteng, kemudian secara sosial dia itu cukup punya circle-circle yang lumayan, berkelas, seperti itu. Oke, ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini saya melihatnya orang ini sama kalian itu memang, saya melihatnya ada kemitraan, ya, belum tentu dalam hal hubungan asmara, di sini persahabatan, kasih sayang. Jadi di sini tidak selalu lawan jenis ya. Kemudian di sini itu memang dia ada satu ketertarikan kepada kalian ya. Kemudian merasa cocok, merasa nyaman, merasa klik, seperti itu. Oke, lanjut ya. Contoh satu lagi, orang ini mungkin nggak pernah bantu kalian, kali ini dia mau bantu, mau meluangkan waktu, nah gitu. Lanjut ya. Bukan Bunda, dia sudah cuek dan hilang. Nah, kali ini bukan berarti ya. Tapi ya mungkin saja karena saya tidak membuat, satu apa ya, membuat opini orang bahwa ini adalah ramalan ke depannya, karena saya tidak meramal yang ke depannya terjadi. Kalau memang ini terjadi di depan nanti ya, ke depannya, bukan semata-mata karena saya pintar ngeramalnya ya, jangan berpikiran seperti itu. Karena yang ke depannya itu miliknya Tuhan. Oke, di sini high priestess. Saya melihatnya orang ini sebenarnya agak misterius. Orangnya memang kalau untuk lawan jenis dia itu sangat menarik ya. Beberapa saya melihatnya orang ini banyak yang menyukai, termasuk tipikal orang yang punya banyak idola, diidolakan banyak orang seperti itu. Kemudian orangnya itu, agak kalau bilang sombong bukan sombong, tapi pride-nya tinggi. Mungkin dia menetapkan standar untuk dirinya sendiri, itu cukup tinggi ya, seperti itu. Kita lihat untuk bottom of the deck ya. Orang ini pernah mengalami luka batin. Terkadang ya, saya melihatnya dan merasakannya walaupun tampaknya dia di luar itu kayak wow, sebenarnya di dalam hatinya, itu ada kepedihan. Kalau boleh ya, boleh dikatakan perlu dikasihani ya. Orang ini pernah ditinggalkan seseorang yang sangat, membuat dia itu stres. Kemudian ada banyak penyesalan di dalam hidupnya. Dia sering merasakan sedih dan kesepian ya. Ada hubungan-hubungan yang berakhir atau, berakhir yang tidak bahagia atau dia berjauhan dengan orang-orang yang disayanginya. Orang-orang maksudnya mungkin ya nggak selalu banyak ya, mungkin ada yang orang yang disayangin tapi nggak bisa deket sama dia. Itu saya melihatnya seperti itu, ya. Oke. Itu saja sih, seseorang yang ketarik energinya di sini. Sekali lagi ini bisa vice versa atau terbolak-balik antara kalian atau mungkin seseorang yang kalian pikirkan. Kalau memang tidak keduanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Orang ini kepada kalian energinya seperti apa? Itu perlu kita lihat. Oke, kita lihat ya. Seseorang ini energinya kepada kalian seperti apa? Ya, energi. Saya selalu menyampaikan energi. Secara nyata belum tentu ya. Jadi jangan dipercaya bahwa ini pasti. Karena yang pasti miliknya Tuhan. Tapi bisa hal-hal yang sifatnya positif atau mungkin warning itu bisa diambil tapi secara positif ya pemikiran. Jadi yang penting itu bukan bagaimanapun bacaannya, yang penting mindset kita benar terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lihat orang ini energinya sama kalian seperti apa sih? Energi dia kepadamu.
Saya melihatnya di sini, dia itu memandang kalian begitu luar biasa. Sebagai sosok yang kreatif, orang yang jadi gini, kalau kalian mengidolakan dia, ya, dia pun sama seperti itu. "Enggak Bunda, saya enggak mengidolakan dia, tapi dia banyak yang suka, tapi saya mah cuek aja." Saya melihatnya di sini dia memang mengagumi kalian, ya, mengagumi. Sebenarnya saya melihatnya kalian itu adalah salah satu impian dia, ya. Ini bisa juga terjadi dulunya dia nggak kesampaian sama kalian, sekarang mulai mendekat lagi, gitu. Oke. Oke, ini apa nih? Ini rupanya petunjuk. Seven of Wands, oke. Saya melihatnya energi di sini ya, salah satu ya, salah satu dari kalian itu seakan-akan membuat benteng ya, atau ini bentengnya bisa jadi mungkin ragu-ragu atau tidak percaya ya, tidak yakin, atau bahkan memang sudah nggak mau memang sama dia ini, tapi dia gencar sekali untuk mendekati kalian. Karena saya lihat di sini Knight of Cup. Saya melihat pergerakan untuk mendekati kalian itu sangat besar. Walaupun secara nyata mungkin tidak nampak ya, tapi keinginan atau mungkin energi dia itu untuk ingin melakukan secara memperjuangkan hati ya, untuk membina satu hubungan dengan kalian, atau mungkin mengajak minimal komunikasi itu saya lihat sangat besar. Dia di sini ingin adanya satu koneksi ya, entah sebagai apa ya, saya tidak membahas tentang koneksinya, tapi dia dia energinya cukup besar dalam dalam hal untuk bisa, menarik kalian ya, menarik energi kalian untuk minimal lah noleh sama dia. Ya paham ya maksud saya ya? Lanjut ya. Oke. Kenapa saya tutup? Saya melihatnya entah ya, apakah di sini saya melihat kalian itu mungkin ada banyak perbedaan ya. Ada di sini yang minder, minder atau mungkin merasa kayak, eee, ada perbedaan gitu loh. Ada perbedaan, mungkin dia minder karena perbedaan itu, sehingga sebenarnya dia ingin atau mungkin ada rasa bersalah ya, ingin apa ya, menarik perhatian, tapi gimana ya caranya? Ya aku, saya melihatnya tadi kan pede ya, tapi entah kenapa kalau sama kalian kok kayaknya kalah kalah pamor ya, kalah kalah apa ya, kalah kalah aura saya lihat. Dan saya melihatnya kalau memang kalian menampakkan kalau kalau kalian nggak suka ya, dia langsung jiper gitu ya. Seperti itu saya lihatnya. Jadi dia besar, mungkin kalian ini sudah nggak ini, nggak respect atau apa. Ini bisa terbolak-balik ya, sekali lagi teman-teman. Seven of Sword. Wow. Di sini saya melihatnya, wow. Di sini ada yang energi-energi melanggar aturan. Contohnya gimana sih? Supaya jelas. Gini, contoh ya, kalian ini masing-masing atau salah satu itu punya pasangan, itu masuk ya. Atau ini, secara mungkin ya dalam pekerjaan ini dalam satu kantor ya, dalam satu kantor atau, pertemanan kalian itu ada aturan-aturan walaupun tidak tertulis, ada norma-norma atau mungkin, etika-etika bahwa, jangan sampai ada hubungan gitu loh ya, jangan sampai ada hubungan. Kalau memang, pernikahan ya ada yang menikah gitu, itu kan melanggar ya kalau ada hubungan di luar pernikahan gitu ya, itu contoh juga. Tapi di sini saya melihat energi dia ini, eee, inginnya ya, inginnya melanggar yang namanya aturan-aturan itu karena saya lihat sudah ngebet banget ya, sangat ngebet. Dia ingin apa ya, mendobrak yang namanya norma-norma atau apapun karena dia di sini sudah ngebet. Cuman memang,
ada ketidakpedean ya, kayak kekurang yakinan terhadap diri sendiri untuk, "Bisakah saya?" Tapi ini sudah ngebet banget gitu ya. Paham ya energi-energi seperti itu? Ngebet banget tapi nggak pede, tapi, kalau saya lihat sih, pedenya sama, nggak pedenya besar mana? Kalau saya lihat di sini masih besar pedenya sih ya. Karena saya melihat kartu The Devil, Hierophant, kemudian di sini Seven of Swords. Dia mampu melakukan kecurangan untuk menarik, perhatian atau menarik energi kalian. Saya mencurigai di sini ada The Devil, Hierophant, sama Seven of Swords. Ada kecurangan, membuat untuk menarik kalian, menarik energi kalian. Saya lihat ya, kecurangan ini apakah membahayakan? Contoh, ada hal-hal mistis atau mungkin dengan cara-cara curang yang gimana gitu ya, karena di sini ada kecurangan dan di situ ada kartu devil, devil itu iblis ya. Bentar, saya mau lihat curangnya gimana. Kalau cuman dengan trik-trik akal-akalan contoh ya, contoh, lewat orang lain ya, titip salam, titip ini ya, gimana caranya bisa ketemu, dibikin drama-drama. Nah itu kan ya nggak jahat gitu loh. Ini yang saya takutkan karena energinya devil ya, kartu devil itu iblis. Saya takutnya ada yang nggak bagus ya. Saya cuman ambil 3. Semoga nggak ada yang gitu-gitu ya. Coba saya lihat. Nggak mau, aku nggak yakin. Saya melihat ya, dia itu seakan-akan, entah dia atau kalian, menganggap pertemuan kalian atau perasaan ini adalah takdir, ya. Sehingga dia melihatnya, kalau tanpa dirimu aku akan sedih, murung, nggak semangat. Kau adalah semangatku, gitu. Apakah dia melakukan kecurangan? Saya lihat tidak ya, lebih kepada mungkin meyakinkan kalian ya. Mungkin saya melihatnya di sini lebih kepada ini ya, menarik kalian dengan hal-hal yang mungkin ya kalau devil ya dibilang licik atau apa, ini mungkin memberikan hal-hal yang baik-baik di depan ya. Seperti mungkin traktir, ngajak senang-senang ya, kemudian memberikan omongan-omongan ya atau mungkin dikasih wacana bahwa, "Udahlah nggak usah terlalu ini berpikiran jauh, mungkin ini adalah takdir yang mempertemukan kita, karena setiap orang dipertemukan bukan untuk hal yang sia-sia, pleketek 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 gitu ya, bla 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 bla," gitu ya. Justru itu yang terkadang saya melihatnya, apa ya, membuat kalian bingung ya, terkadang juga kalian jadi kepikiran juga, apakah orang ini benar nggak sih gitu ya, apakah benar kalau saya menuruti apa yang dia katakan ya, mempercayai dia gitu ya. Kita lihat ya, apakah dia bisa dipercaya sih sebenarnya dia kepada kalian itu niatnya seperti apa, niatnya ya, niatnya seperti apa. Apakah memang kita lihat dulu perasaannya ya, apakah memang cinta? Ya, kalau cinta atau tidak, terus niatnya apa ya? Kita lihat dulu perasaannya. Apakah dia cinta sama kalian atau tidak? Kita lihat perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Kenapa nggak pakai inisial? Enggak, hari ini nggak usah inisial ya. Besok aja. Saya melihatnya di sini. Saking dia mengagumi, mengimpikan kalian, ya ngebet sama kalian, sampai-sampai di sini itu dia kepikiran gimana ya caranya bisa mendapatkan kamu. Kalau memang kamu ada, nggak berkenan ya,
Tolong jangan dong tunjukkan bahwa, eee, kamu memang nggak suka sama aku, itu bisa menyakiti hatiku. Aku bisa murung, sedih, kepikiran karena aku sudah terlanjur ngebet sama kamu, gitu loh intinya ya. Apakah dia mencintaimu? Apakah dia mencintaimu? Saya melihatnya dia ingin mencintaimu dengan bebas. Sekali lagi, kalau memang, kalian itu sulit terhubung secara bebas ya, mungkin ada aturan-aturan ya, yang membatasi kalian. Di sini dia itu pinginnya bebas mencintai kalian tanpa hambatan ya, tanpa terhalang apapun. Oke. Kemudian di sini 2 nggak saya ambil, saya mau ambil satu lagi. Nah, itu baru masuk. Di sini perasaan dia menggebu-gebu, menggebu-gebu. Sekali lagi, apakah menggebu-gebunya cinta? Kalau saya lihat di sini lebih kepada keinginan ya, keinginan. Walaupun di sini dihadapkan kepada kebingungan ya, kebingungan bagaimana ya supaya kita bisa terhubung secara enak, bebas gitu loh. Tanpa halangan apapun termasuk aturan-aturan. Saya lihat dia ini lebih ke ngebet. Kalau ditanyakan apakah ini adalah cinta? Saya lihat ini adalah obsesi. Ya, obsesi. Kalian adalah obsesinya. Oke. Kemudian niatnya apa? Dengan obsesinya itu, apakah dia ingin mencintai dengan tulus, membahagiakan kalian, mewujudkan mimpi-mimpi bersama, bahagia bersama, atau hanya untuk sebuah obsesinya dia saja? Kita lihat ya. Apa sih sebenarnya niat dia? Apa sih sebenarnya niat dia kepadamu? Niat dia kepadamu. Niat dia kepadamu apa ya? Niat dia kepadamu. Dua. Niat dia kepadamu. Di sini saya lihat ada semacam dia membutuhkan pertolongan dari kalian. Apakah dia memanfaatkan kalian? Coba saya lihat lagi ya. Memanfaatkan kelemahan kalian. Saya lihat di sini niatnya adalah ada beberapa yang ingin bantuan dari kalian, ya. Bentar, nanti di terakhir saya simpulkan. Oke. Oke. Orang ini memang lebih kepada antusiasme ya, daripada cinta kasih. Jadi kalau dilihat apakah orang ini punya niat yang tulus untuk membahagiakan kalian ya, bukan hanya untuk egonya. Saya lihat lebih kepada egonya. Oke. Apa niat dia di sini? Dia ingin ada satu yang saya rasakan agak janggal ya. Hidup yang enak, gimana ya hidup yang enak? Hidup yang enak tidak selalu ya, tapi itu termasuk ya. Materi itu termasuk, tapi tidak selalu ya. Di sini saya melihatnya ada yang bersifat mengandung materi-materi, teman-teman. Keluarnya satu-satu. Saya melihatnya di sini yang penting bisa happy-happy, seneng-seneng,
walaupun itu melanggar aturan. Ntar saya turunkan ya. Gitu sih teman-teman. Jadi apakah dia niat tulus? Saya lihat kurang begitu tulus. Mengejar sih mengejar. Orang ini cari kesenangan untuk dirinya sendiri ya teman-teman ya. Jadi apakah baik? Saya kira tidak. Oke, itu aja sih kesimpulannya. Kemudian saran atau pesan semestanya untuk kalian apa? Kita lihat ya. Saya mau ambil ini. Pesan semesta untuk kalian. Saya ambil 3. Untuk yang masuk ke dalam cerita ini, pesan semestanya apa? Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. As a full-time job, serving do it a little at a time. Jadi saya kira ya, di sini kalian ya tetap aja baik melayani. Contoh ya, kalau ini teman kerja, ya kerja sama tetap ya. Kemudian kalau memang ada waktu atau memang waktunya kalian bisa ketemu atau apa, ya lakukan segala sesuatunya dengan baik. Maksudnya apa ya? Nggak usah jutek duluan atau mungkin seakan-akan kalian menunjukkan sikap atau wajah atau lisan yang kalian nggak respect sama dia. Karena kalau kalian seperti itu di sini dia akan murung, sakit hati atau apa, kan menimbulkan energi yang negatif. Untuk menimbulkan energi yang negatif seperti itu nanti dampaknya juga ke kalian gitu. Jadi kan ngapain? Oke, lanjut ya. Immediately the way you project yourself, do it on your own. Jadi gini, kalian itu kan punya fokus-fokus yang lain selain memikirkan dia ya. Terutama hal-hal yang lebih penting ya, lebih penting. Urusan kalian ya kan. Jadi kalau dia ini saya kira anggap saja adalah sebagai apa ya, kembangnya hidup, ada teman, ada siapapun di sekitar kita. Jadi ya kita kan harus baik sama semua orang kan gitu ya. Termasuk sama dia walaupun mungkin dalam bacaan ini terlihat dia itu baik sama saya ya, eee, mengagumi saya ya, tapi bukan tertipu ya, jangan terlena dengan hal-hal yang seperti itu karena, eee, lebih baik kalian di sini sarannya untuk fokus kepada hal-hal yang lebih penting, itu sih ya. Lanjut ya. Responsibility, success become a person of power and status. Jadi gini, yang paling penting adalah tanggung jawab kalian ya. Mungkin kalian ibu, mungkin kalian ayah ya, yang punya tanggung jawab ya. Untuk di sini juga ada moon-nya di sukses. Sukses itu sesuatu mungkin yang lebih kepada sesuatu yang bisa tercapai sesuai harapan. Contoh, tidak selalu masalah duniawi, mungkin ilmu ya kan, keilmuan atau apapun. Di sini itu lebih bertanggung jawab dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat terwujudnya impian-impian kalian, cita-cita kalian, become a person of power and status, supaya kalian itu punya status atau mungkin derajatnya terangkat ya, taraf hidup kehidupan yang lebih baik lah, bukan hanya materi ya, keilmuan yang bertambah ya, pola pikir positif yang bertambah positif lagi, gitu. Jadi ya kalau orang ini mah, kalau intinya ya, orang ini adalah kembang hidup dalam perjalanan hidup kalian ya. Jangan terlalu fokus karena banyak hal penting yang perlu kalian kerjakan, banyak hal lain yang merupakan tanggung jawab kalian. Selebihnya adalah tetap baik dengan siapapun, karena itu juga menunjukkan bahwa kita itu orang yang apa ya, bukan orang yang becik ya, orang yang bijak, seperti itu sih.
Saran dari semesta, bukan dari saya hanya membacakan saja. Semoga bisa diterima dan semoga bacaan ini berkah ya untuk saya, untuk kalian. Kalau kalian suka dengan bacaan saya ini, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Di bulan Agustus ini saya akan sering live juga membuat short ya. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya karena pada saat saya live saya mendadak, nggak ada notif ya. Jadi kalau ada notif mau, live kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Emang apa kelebihannya dari, notifikasi atau nonton saya ya di live? Mungkin di live kalau memang energinya itu kalian kuat, ketarik ya dan saya merasakan kuat, mungkin saya bisa bacakan secara personal daripada kalian personal reading kan berbayar, kalau live kan enggak, bisa tanya mungkin satu pertanyaan yang mungkin urgent, seperti itu. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir ya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengambil manfaat positifnya. Sampai jumpa lagi, terima kasih semuanya. Bye-bye.